Shalom, selamat malam Oma Opa, PKLU GPIB. Salam jumpa lagi dalam program SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Weni Pesakwawor, anggota PKLU GPIB Jemaat Yahya Grogol, Jakarta Barat. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Oma Opa, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh dalam kuat sehat sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh masuk di dalam persekutuan membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang kami baca dan renungkan, karena itu menjadi landasan kehidupan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu Bapak, Oma Opa PKLU GPIB yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, Rabu 13 November 2024. Kita akan membacanya dari 2 Timotius Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian dinyatakan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah
tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, Oma Opa, saya akan membacakan renungannya dari SBU Rabu 13 November, Renungan Malam, dengan judul Prajurit, Olahragawan, dan Petani, yang menjadi ayat penekanan pada ayat 1. Jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Paulus menjadikan prajurit Romawi sebagai model seseorang yang setia kepada pimpinan. Sejarah membuktikan bahwa mereka adalah pribadi yang disiplin dan tangguh, sehingga mampu menaklukkan dunia di bawah kekuasaan Romawi selama kurang lebih 500 tahun. Setiap mereka berperang, panji kaisar diangkat untuk mengingatkan mereka bahwa peperangan ini mesti dimenangkan untuk dipersembahkan kepada kaisar. Paulus juga menjadikan olahragawan sebagai model seseorang yang berjuang dengan tetap berpedoman pada aturan. Model olahragawan ini mengacu pada pesta olahraga bangsa Yunani yang disebut Olimpiade, yang sudah ada sejak tahun 776 sebelum Masehi. Untuk menjaga kegiatan ini bersih dari kecurangan, maka disiapkan hukuman denda, cambuk, dan larangan mengikuti pertandingan olahraga di negeri-negeri Yunani bagi olahragawan yang melakukannya. Sementara itu, bagi olahragawan yang menang, ia akan diganjar dengan mahkota dan dari daun zaitun, dan kota asalnya akan didirikan patung untuk menghormatinya, serta mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu, dari petani, Paulus mengajarkan tentang hak seorang pekerja untuk mendapat hasil pertama dari pekerjaannya. Sebagaimana umumnya petani, ia akan menjadi yang pertama menikmati panen dari hasil taninya. Dikala panen, seorang petani biasanya akan bekerja di sawah tanpa mengenal waktu. Mereka selesai bekerja hanya karena hari sudah gelap. Dari 3 model teladan ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius watak ideal dari pengikut Kristus dalam mengabarkan Injil, yaitu berjuang dengan disiplin, dengan taat pada hukum Tuhan, dan sampai berhasil. Watak demikian berpangkal pada kasih setia Allah dalam karya Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia melalui pengorbanannya. Dengan watak inilah setiap pengikutnya mampu membawa Injil ke seluruh dunia untuk tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan. Demikian renungan
kita pada malam hari ini. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai sejahtera. Sucikanlah aku, akan Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Ibu Bapa, Oma Opa, mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang kekal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi landasan bagi kehidupan kami untuk kami melakukan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Berkati Oma Opa, GPIB dimanapun mereka berada, dalam sukacita, dalam segala keadaan pun, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bagi Oma Opa yang dalam kondisi lemah, sakit, Tuhan kiranya mau mendampingi mereka, supaya mereka merasakan kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan ulurkanlah tangan kasih-Mu agar mereka menjadi kuat lagi, boleh sembuh dan pulih, agar mereka juga terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Majelis Sinode, di dalamnya ada Dewan PKLU. Tuhan berkati agar seluruh fungsionaris dan Dewan PKLU dapat bekerja sama untuk menyatakan kasih-Mu melalui program-program yang sudah ditetapkan. Biar itu memberi dampak bagi seluruh jajaran GPIB, juga khususnya bagi PKLU di jemaat-jemaat, sehingga seluruh anggota PKLU boleh merasa berarti di dalam kehidupan mereka, karena tahu bahwa mereka adalah umat-Mu yang memberi dampak bagi banyak orang untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih untuk pemerintahan yang baru. Tuhan kiranya berkati agar supaya mereka boleh melakukan apa yang sudah direncanakan, agar semua yang mereka kerjakan dalam takut akan Tuhan juga. Tuhan berkati rencana pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati rencana panitia yang mengurusnya dan juga para calon kepala daerah, supaya mereka ketika sudah terpilih mereka boleh melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapa, Oma Opa yang kekasih, demikian persekutuan kita pada malam hari ini.
Sampai jumpa di program SPMAB yang akan datang. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.